Shalom saudaraku. Ada sukacita ketika kita memuji Tuhan dengan roh yang menyala-nyala, saudara. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Saudaraku, sebagai perkenalan sebelum saya bersaksi, memberikan testimoni bersama teman pewaris kasih karunia yang Tuhan sediakan bagi saya, yang menemani saya dan pada siang hari ini terlihat cantik luar biasa. Seperti ibu-ibu di sini saya lihat semua cantik karena di dalam Tuhan. Amin, saudara. Baik, saya punya 3 orang putra dan putri. Yang pertama mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui namanya, dia adalah seorang artis, seorang fotomodel, presenter. Namanya adalah Tessa Kaunang. Kalau Bapak Ibu sering lihat di infotainment dan media-media. Tetapi ibu-ibu di sini perlu saya beritahu, nama yang kami berikan kepada anak saya yang pertama ini adalah nama lengkapnya Tesalonika Indria Roxana Aryani Anes Kaunang. Dowo ya Bu ya. Anak saya yang kedua, laki-laki, saya beri nama Genesis Rocky Arthur Anes Kaunang. Podo dowo nih ya Bu ya. Yang ketiga, kurang dowo. Yang ketiga laki-laki, yang saya beri nama juga Meko Ragata John Victor Anes Kaunang. Kok hafal ya Bu? Oh ngaku dewe sing kayak jeneng pasti hafal. Haleluya. Saudaraku, saya akan bersaksi latar belakang saya. Kalau ibu-ibu lihat saya sudah ganteng kayak gini, itu berkat kasih karunia Tuhan. Amin. Tetapi kalau melihat saya yang dulu, waktu saya masih di grup band AK, kemudian grup band SAS, ya saya juga arek Surabaya. Saya band saya yang terkenal AK ini juga dari Surabaya, kemudian SAS. Di situ ada almarhum Uco Harahap, kemudian ada almarhum Syekh Abidin pada drum, dan ada juga Sonata Tanjung, sekarang dia pendeta di Betani. Dan uniknya memang dari keempat anggota grup ini, yang 2 dipanggil Tuhan, yang 2 dibiarkan hidup. Soalnya tugasnya belum selesai, yaitu pendeta Sonata Tanjung di Betani Nginden, Pak Alex Abraham, dan saya sendiri, Arthur Kaunang, bersama istri. Saudaraku, perjalanan saya cukup panjang. Saya dahulu begitu sombong, saudara, karena diberi nama besar, punya uang banyak, terkenal, saudara. Nama band siapa enggak kenal nama Aga pada waktu itu ya, tahun-tahun. Ibu-ibu yang seumur-umur saya pasti tahu. Dan karena kesombongan saya, saudaraku, saya pikir saya bisa membeli segala sesuatu dengan uang dan menjadikan uang itu berdewa, mamon. Dan akhirnya lama-kelamaan saya menjadi semakin jauh dari Tuhan. Dan saya pun jatuh di dalam dosa. Karena apa? Saya sangat diberkati dengan pernikahan saya bersama istri saya yang cantik, kemudian 3 anak yang luar biasa. Tetapi karena saya tidak tertanam kuat di dalam firman Tuhan, tidak makan minum firman Tuhan, akhirnya saya pun terlepas kontrol. Apalagi saya dikenal, terus wajah saya kan lumayan ganteng ya Bu ya. Haleluya. Kalau enggak mungkin istri saya ini kesemsem sama saya. Kan semua ibu-ibu sini yang sudah menikah pasti pada pandangan pertama. Tetapi di Yeremia 17 ayat 9 mengatakan, hati orang siapa tahu. Betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahui? Isi hati orang tidak ada yang tahu. Wajah cantik, wajah ganteng. Nah ini saya mau cerita kesaksian saya. Jadi saya sangat diberkati dengan talenta saya bermusik. Ini saya bawa kecapi sendiri Bapak Ibu.
Nanti saya akan memberkati Bapak Ibu dengan kecapi, saya juga ditemani Yuda, luar biasa. Kemudian saya pikir saya punya uang, saya bisa beli perempuan. Dan memang dosa saya sangat spesifik, yaitu dosa perzinahan, dosa perselingkuhan, yang membuat istri saya sangat-sangat menderita, Bapak Ibu. Apalagi waktu itu anak-anak saya masih kecil-kecil. Tessa masih kecil, Genesis, Meku, kecil-kecil semua, saudara. Tetapi itu Tuhan, karena saya tidak mengenal Yesus secara pribadi, I don't know Jesus for personally. Sehingga begitu mudah saya diseret masuk dalam kubangan lumpur dosa. Dan saya bergaul dengan begitu banyak wanita, Bapak Ibu. Dari wanita satu ke wanita yang lain, wanita satu ke wanita yang lain. Oh, wajahnya ganteng gini. Ya toh? Duitnya juga banyak waktu itu, gak cukup bondo wajah toh. Oh, ciannya kudu, ya toh. Oh, kalau enggak haujat sejauh lah. Sekarang bukan haujat Xi Jinping, Bapak Ibu, haujat siasa bola. Itu maksudnya top markotop, Bapak Ibu. Wis gak nak lawan nih, Pak. Ya saya teruskan. Kemudian karena saya tidak mengenal Yesus, sehingga saya jatuh dalam dosa perselingkuhan, perzinahan, bergaul dengan begitu banyak wanita. Berapa jumlahnya? Nanti istri saya yang kasih tahu ya. Dihitung sama dia. Luar biasa. Loh kok ditepuk tangan sih? Ojo ngono loh. Waduh. Bahaya ini. Ya saudaraku, kemudian Tuhan secara spesifik mulai menegur saya, yaitu pertama lewat finance, lewat keuangan saya. Dibuat bangkrut, krut sampai titik zero, bahkan under zero, di bawah nol. Saya harus berhutang ke sana kemari, ngemis sana kemari, minta pinjaman untuk memberi makan istri dan anak-anak. Maksud Tuhan, inilah cara Tuhan untuk membuat seorang Arthur Kaunang kembali ke jalan Tuhan, kembali ke jalan yang benar. Itu peringatan pertama. Tetapi itu tadi, karena saya tidak tertanam kuat di dalam firman Tuhan, saya tidak mengerti, tidak mengenal siapa Yesus itu, sehingga saya tetap dibawa begitu banyak kuntilanak. Roh toh kuntilanak kan? Ondel-ondel. Oh onde-onde. Oh onde-onde haujat soal. Kalau ini bahaya nih ondel-ondel. Bisa bangkrut gitu. Nah, karena saya tidak ngerti firman Tuhan, sehingga Tuhan menghabisi saya. Bangkrut saudara, secara finance. Namun karena tidak mengerti, tetap saya jatuh dalam dosa, melakukan perselingkuhan tersebut. Sehingga Tuhan perlu memanggil saya kedua kali. Yaitu maksudnya Tuhan cara menegurnya lewat anak saya yang kedua, Genesis Rocky Arthur Anis Kaunang. Pasti dong, ibu-ibu di sini pasti mencintai buah hatinya anak-anaknya. Dan Tuhan kalau sudah berperkara itu menegur lewat anak-anak. Anak-anak bahkan mau diambil. Ya pasti kita menjerit dong. Jadi anak saya yang kedua diizinkan jatuh di dalam narkoba. Dia memakai putau, saudara. For about 9 years. Saudaraku, 9 tahun. Yang lebih parah lagi, saya selain berselingkuh membuat istri saya terpuruk, itu bukan
setahun, 2 tahun, bahkan 9 tahun, saya melakukan penganiayaan KDRT, kekerasan di dalam rumah tangga, menganiaya dia selama 29 tahun, saudara. Jadi istri saya ini, yang cantik ini, sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Waduh, berat. Bu, naik sini aja. Jadi interpreterku. Luar biasa. Ibu-ibu di sini ya, meledak-ledak ya. Pengalaman ini podo ya, Pak. Wah, Pak. Oh, wis. Haleluya. Jadi sampai mana? Sampai lali. Narkoba, saudara. 29 tahun Bapak Ibu saya bukan saja mengenai menampar, itu biasa, saudara. Memukul, itu biasa. Saya sadis, saudara, saya menginjak-injak istri saya ini sampai tulang di dadanya patah dan dia dalam keadaan koma, nyaris meninggal. Loh, iya benar, Bu. Jadi saudara, hati-hati, sekarang iblis lagi bekerja keras untuk menghancurkan keluarga-keluarga Kristen. Karena iblis tahu betul, kalau keluarga itu kuat, wah, ini bahaya untuk dia. Memang, saudaraku, secara finance tidak membuat Arthur bertobat. Kemudian anak narkoba tidak bertobat juga. Maksud Tuhan, anakmu ini loh mau saya ambil kembali, bertobat toh, maksudnya yang gitu. Tetapi karena saya pun tidak bertobat, Tuhan punya cara. Tuhan mengenal betul siapa saya, dan Tuhan pun mengenal siapa setiap saudara. Amin, saudara. Jadi berhati-hatilah, saudara. Ini saya akan bersaksi bagaimana cara Tuhan menangkap saya. Finance tidak mempan, anak narkoba tidak mempan. Ketiga, salah satu dari wanita ini, salah satu datang kepada saya, dia katakan, Arthur, I am pregnant. Arthur, saya sudah hamil. So what? Masih sombong lagi, saudara. Masih sombong. So what? We can have 2, 3, 4 wives as long as we have the money. Sombong, saudara, mengandalkan kekuatan, mengandalkan kekayaan, uang, mengandalkan kekuatan diri sendiri, atau mengandalkan hikmat sendiri. Oke, let's marry 2 wives, 3 wives. Kemudian yang lebih jahat lagi, pakai hikmat sendiri, hikmat dunia, abortion, menggugurkan kandungan, atau sama dengan pembunuhan kepada bayi. Dan saat itu, saudara, the turning point, titik balik dari kehidupan saya tiba-tiba seperti terbangun dari nightmare, dari mimpi yang buruk. Saya terbangun saya seolah-olah yang tadinya dibutakan seperti sekarang melek mata saya, dan saya melihat benar-benar wanita ini benar-benar dalam keadaan hamil, saudara. Dan saya tidak bisa membayangkan istri saya kemana, Tessa kemana, Genesis, Meko kemana. Sudah terbayang kehancuran di depan, kiri, kanan, belakang, semua gelap, saudara. Dan saat itu, saudara, saya teringat kepada nama di atas segala nama, Yesus Kristus. Dan saya berseru dengan segenap hati saya, Jesus, Jesus, please, cukup Tuhan, that's enough my Lord, that's enough my Lord, cukup Tuhan, cukup. Saya mau kembali kepada, saya serahkan hidup dan semua yang kau berikan kepadaku, talenta, semua kau berikan kepada untuk memuliakan nama.
Dan saat itu saudara, tangan Yesus meraih saya dari lumpur dosa. Dan saya belum pernah merasakan damai sejahtera. Inilah damai sejahtera yang sejati, yang hanya Yesus Kristus sendiri yang dapat memberikannya kepada kita. Amin saudara. Dan saudara, saya serasa tak terkatakan saudara, bagaimana pengampunan Tuhan berikan. Dan sekaligus juga Tuhan menjamah. The Holy Spirit touch my wife. Roh Kudus menjamah istri saya. Dan Tuhan memberikan the power of forgiveness. Kuasa pengampunan. Bayangin saudara, she used to be a Muslim. Tetapi ketika dia memutuskan untuk nikah dengan saya, tiba-tiba dia mengalami penganiayaan, bahkan hampir mati terbunuh saudara. Dia pertama, orang Kristen kok jahat-jahat semua. Tetapi Tuhan baik, amin. Tuhan mengirimkan Roh Kudus menjamah dia, membentuk dia, dan memberikan impartasi atau pengajaran kepada ketiga anak saya untuk memiliki juga hati yang mengampuni. Dan saya merangkul anak-anak saya untuk kembali lagi satu keluarga. Dan saudaraku, sebelum saya memanggil istri saya ingin bersaksi melalui pujian saya dari Matius 6 tentang Yesus Kristus yang mengajarkan doa Bapa kami. I will sing it in English, dalam teks bahasa Inggris. Matius 6 ayat 12 mengatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami.
temptation, but deliver us from evil. It's the kingdom and the power and the glory forever. Deliver us from evil. Oh, thine is the kingdom and the power and the glory forever. Serukan haleluya 3 kali saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, sekarang saya panggilkan teman pewaris kasih karunia, Yuli Astuti Kaunang. Shalom. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Kalau saya mendengar bahwa PD Victory di sini mungkin lebih banyak wanita. Selamat pagi Ibu Lili. Tapi di sini saya melihat banyak juga para pria di tempat ini. Saya percaya semua ingin diberkati. Amin. Karena di firman Tuhan dikatakan banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Dan saya percaya bahwa inilah umat-umat Tuhan yang dipilih oleh Tuhan untuk diberkati. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yuli Astuti Kaunang. Saya orang Jawa asli dari Surabaya. Jadi sebelum kami satu keluarga dibawa oleh ayah saya pindah ke Jakarta. Saya tinggal di Jalan Opak nomor 20 di daerah Jalan Musi dan Bogowonto. Di sana kami tinggal di depan, persis di depan markas marinir. Ayah saya menjabat sebagai komandan marinir di Gubeng, Surabaya. Sebelum daerah itu dibangun, sekarang nggak tahu ya, mungkin jadi hotel ya. Saya berangkat dari gereja JKI, Jemaat Kristen Indonesia, satu sinode dengan Bapak Petrus Agung, Pak Jeffrey Rahmat dan lainnya. Yang menggembalakan gereja kami adalah anak saya yang kedua tadi, Pastor Genesis Kaunang, Master of Theology, tetapi anak saya juga menyelesaikan sekolah di jurusan hukum dan sebentar lagi sebagai hakim. Saya sempat menanyakan kenapa kok ambil hakim, karena itu tidak jauh dengan gembala. Gembala harus juga seperti Tuhan kita Yesus Kristus adalah hakim yang adil. Ketika saya memutuskan hidup saya, diri saya, dan dengan Pak Arthur
untuk melayani Tuhan sepenuh waktu, saya tentu dengan segala kerendahan hati saya ingin juga diperlengkapi dengan yang orang mengatakan pendalaman Alkitab. Tetapi saya jauh lebih itu, bukan saja pendalaman Alkitab, tetapi saya juga menyelesaikan bersama Pak Arthur di Sekolah Tinggi Teologi S1 8 semester 4 tahun, dan kemudian saya juga menyelesaikan di Master of Theology 4 semester 2 tahun. Dan apabila Tuhan berkenan, karena kami sering melayani di Amerika, dan Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia di Petamburan bekerja sama dengan Universitas di Virginia di Amerika, kalau Tuhan berkenan, sekali lagi kami berdua akan melanjutkan ke program doktoral. Semua karena kasih karunia Tuhan. Jadi Bapak dan Ibu, saya yang berdiri di hadapan Ibu Lili, di hadapan ibu-ibu cantik semua di sini, di hadapan Bapak dan Ibu, saya adalah Yuli Astuti Kaunang, dan saya adalah istri Arthur Kaunang yang sah. Kenapa Bapak dan Ibu, saya selalu dimanapun saya berada, mohon maaf saya agak jalan-jalan, mungkin ada yang tidak kelihatan, bisa lihat dari sana. Kenapa saya selalu menyampaikan hal ini? Karena di dalam 29 tahun Pak Arthur melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yaitu bukan saja melakukan dosa persinahan dan perselingkuhan, tetapi sekaligus juga melakukan penganiayaan, yaitu melakukan KDRT. Dan di dalam 29 tahun itu ada 64 wanita di dalam kehidupan Pak Arthur. Iku sing konangan. Dan pasti saya percaya banyak yang tidak ketahuan. Bukan saya menghitung, tetapi wanita-wanita itu datang kepada saya. Ya Pak, jadi kalau wanita, Bapak dan Ibu, mau dengan suaminya orang, berarti wanita itu tidak baik. Jadi Bapak dan Ibu, di sini saya bukan sedang bercerita, saya sedang bersaksi. Kalau sedang bercerita, yang buruk-buruk pasti ditutupi. Tetapi kalau kita sedang bersaksi, di hadapan saya ada Bapak Pendeta Anton, selamat siang Pak. Kemudian ada teman-teman di sini, ada para kerabat di sini. Dan saksi yang utama adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kalau bersaksi, kita ini sedang menelanjangi iblis. Tetapi tujuan yang utama yaitu memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Mohon maaf Bapak dan Ibu, saya mengatakan Pak Arthur ini benar-benar dulu ini biadab. Tetapi Bapak dan Ibu percaya, sekarang Pak Arthur ini benar-benar beradab. Karena sudah ditangkap oleh Tuhan, dan hidupnya, saya sebagai saksi hidup, hidupnya sepenuh waktu hanya melayani, dan melayani Tuhan. Haleluya. Jadi Bapak dan Ibu, kenapa saya mengatakan Pak Arthur benar-benar beradab? Kalau saya di sini ingin menelanjangi iblis, siap-siap mendengarkan apa yang diperlakukan oleh Pak Arthur, juga sekaligus wanita-wanita itu terhadap saya. Siap untuk mendengar? Amin. Bapak sabar untuk menyampaikan the words of God, ya Pak. Karena saya percaya saya diundang di sini pasti saya harus menyampaikan apa yang Tuhan taruh di dalam saya. Saksinya adalah Tuhan. Jadi yang seperti disampaikan oleh Pak Arthur, sebentar, selama 29 tahun Pak Arthur pernah meninggalkan saya
2 tahun dan kembali lagi, dan pernah meninggalkan saya selama 5 tahun dan kembali lagi, dan yang terakhir pernah meninggalkan saya selama 10 tahun dan kembali lagi. Jadi jangan takut Bapak dan Ibu, pasti ada waktunya Tuhan, ada kairosnya Tuhan untuk mengembalikan suami-suami yang digondol kuntilanak. Saya memegang janji Tuhan. Bapak dan Ibu percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Apa yang sudah dipersatukan tidak ada satupun yang bisa memisahkan kecuali maut. Jadi kalau kita sudah dipersatukan dalam pernikahan, saya menikah di GPIB Maranatha di Surabaya, di jalan di daerah Kota Madia, ya, di GPIB Maranatha, diberkati di gereja oleh pendeta Pandu, dan secara hukum saya juga melakukan catatan sipil, berarti saya sah. Amin. Jadi saya memegang janji Tuhan, dan di sana oleh tuntunan Roh Kudus, walaupun Pak Arthur melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan meninggalkan saya pulang balik, tetapi saya melihat bahwa satu saat kairosnya Tuhan pasti Arthur Kaunang kembali kepada saya. Jadi sebetulnya kuncinya hanya satu, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu percaya bahwa sampai pada hari ini mujizat masih terjadi. Amin. Saya juga mengamini itu, dan saya ingin sampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwa di balik mujizat ada ketaatan yang harus dilakukan. Jadi apa yang harus saya lakukan? Tuhan berfirman, Tuhan berkata bahwa lakukan bagianmu maka aku akan lakukan bagianku. Di dalam Psalm 46 verse 11, di dalam Mazmur 46 ayatnya yang ke-11, Tuhan berkata, diam dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Jangan dengan kekuatan sendiri kita ngoyak-ngoyak bojone kene sing sik digawa mbek ondel-ondel. Tenang Bu, pasti satu saat ada waktunya Tuhan kembalikan, dan di sini sudah disaksikan oleh Pak Arthur Kaunang, dibikin bangkrut. Nek itu sih untung loh dibikin bangkrut. Nek dibikin sampai sakit gak iso apa-apa baru balik. Tapi kita ingat bahwa apa yang sudah dipersatukan tidak ada satupun yang bisa memisahkan. Dan Bapak dan Ibu, saya tetap mencintai Pak Arthur Kaunang. Jadi hal yang dilakukan, yang saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, yang saya sampaikan bagaimana biadabnya Pak Arthur, bukan saja pernah memukul saya, menendang saya, menginjak-injak sampai tulang di dada saya di sini patah, di sini lurus ya. Ini saksi hidup kami, karena kami tinggal di Jatiwaringin, dan pada waktu itu tetangga kami adalah Mas Rudi Salam. Beliau adalah kakak dari bintang film Roy Martin, karena Mas Rudi dan Rina istrinya, keluarganya yang membawa saya ke rumah sakit UGI Cawang, dan saya dinyatakan koma selama hampir 2 bulan. Dan pada waktu itu Pak Arthur melarikan diri karena ketakutan. Dan Bapak dan Ibu, selama 29 tahun I keep my mouth. Saya tetap berdiam diri, mohon kekuatan dari Tuhan. Satu kasih karunia dari Tuhan, ketaatan. Jadi Bapak dan Ibu, ketika saya mengalami satu keterpurukan, tidak ada jalan lain bagi saya kecuali datang merendahkan diri, menghampiri tahta kemuliaan Tuhan dengan belajar untuk berdoa, berpuasa, dan menyembah Tuhan. Bapak dan Ibu, saya percaya di sini semuanya pernah melakukan puasa. Dan bagi saya yang artinya puasa bukan masalah saya kuat enggak makan, enggak minum, tetapi bagi saya yang artinya puasa berarti
datang merendahkan diri, menghampiri tahta kemuliaan Tuhan, dan belajar mendengar suara Tuhan dengan peka, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan saya dan bukan kehendak saya. Itu butuh kerendahan hati. Amin. Jadi hal kedua yang dilakukan oleh Pak Arthur, ketika saya hamil anak saya kedua Genesis, pada waktu itu kehamilan saya mencapai hampir 7 bulan, tiba-tiba Pak Arthur yang sudah lama meninggalkan saya, dia datang. Nah, kita kan tahu betul ya suara suami saya, dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada saya, ya saya bukakan pintu. Tetapi ketika saya bukakan pintu, bukan wajah Pak Arthur yang saya lihat, tetapi tendangan kakinya yang memakai sepatu boots, sepatu Lars, ya sepatu yang segini, kan seorang entertainer ya. Jadi kalau dia show ya dia mungkin dengan fashionable-nya dia pakai sepatu boots. Kemudian itu ada lancip-lancipnya, itu ya model gitulah, mungkin biar keren gitu ya. Itu ditendang sak kayange. Apa sih Bu, sak kayange, sak kuat tenaganya, itu persis kena ke perut. Dan wong saya kan badannya ya waktu itu kecil mungil ya, jadi ya ditendang sak kayange, yo mencolot sampai tekan ya, karena rumah saya kecil. Waktu saya bukakan pintu, ditendang itu bisa kena ke tembok, itu bisa balik ke sini lagi, dan saya mengalami pendarahan yang luar biasa. Anak kedua. Kemudian anak yang ketika anak saya ini ada urutannya loh. Kutuk itu terus mengejar sampai anak saya jatuh dalam narkoba. Ada satu kepahitan tanpa dia lihat. Jadi pada waktu Genesis lahir, dan waktu itu Genesis umur 1 bulan. Nah, sekarang umurnya 39 tahun. 39 tahun yang lalu saya belum punya dispenser. Nah, kalau saya mau buat susu, tentu saya ngerebus air panas, saya taruh di termos. Nah, saya lagi buat susu, Pak Arthur sudah lama dong meninggalkan saya, kemudian tiba-tiba tetap balik. Nah, waktu saya bukakan pintu, nah dia tetap masuk, mau menuju ke kamar mandi. Nah, wajar bukan bagi seorang istri bertanya kepada suaminya, dari mana Art? Saya kalau panggil Art dengan namanya, ya dia jawab baik-baik, dari studio sambil mau menuju ke kamar mandi. Lalu saya tanya lagi sambil saya buat susu, dari studio mana? Nah, dia tetap jawab dari studio Billboard. Nah, ini studio Billboard salah satu studio yang terbesar di Jakarta pada waktu itu, studio rekaman. Tapi karena saya tidak puas, saya nanya ketiga kalinya. Nah, ini kebiasaan ibu-ibu ya, biasanya suka bawel. Saya percaya di sini nggak ada yang beda ya. Kalau nanya ya, saya perhatikan ini, saya belajar psikologi ya. Nek gak sampai jawabannya muasno hati, diceter terus ditakokno. Bapak-bapak butuh dihargai. Amin. Jadi nggak semua orang laki-laki bisa sabar untuk menjawab pertanyaan demi pertanyaan. Nah, sudah mau sampai ke kamar mandi, dengan cepat spontanitas saya tanya, "Hah, studio Billboard? Kamu tahu Art?" Sambil saya buat susu, selama kamu pergi, semua studio bukan saja di Jakarta, se-Indonesia Raya, itu saya telepon satu persatu. Yang namanya kan kita khawatir suami kita ada di mana, terserah mau dibawa ondel-ondel atau apa, pokoknya saya rajin aja nelpon, di mana dia saya doakan, di mana dia saya doakan. Kemudian waktu saya buat susu dan saya dari mulut saya berkata, "Studio Billboard, kamu tahu Art?" Itu tetap sambil bikin susu. Semua studio yang saya telepon sudah saya hubungi langsung orangnya, dan studio Billboard mengatakan bahwa kamu sudah 4 bulan tidak pernah menginjak studio ini. Jadi jelas di sini dia bohong. Dan dalam keadaan bohong, ini Bapak dan Ibu,
hati-hati. Pak Arthur yang tadinya mau masuk ke kamar mandi, dia bisa berbalik arah, dia mendatangi saya. Termos, wong saya termosnya segini, yang isinya air panas diangkat, disiramkan ke kepala saya sini, dan saya betul-betul mengalami melonyot seawak. Karena saya belum ada shower dong kamar mandinya, saya lari ke kamar mandi, saya ceburkan badan saya sambil saya kesakitan. Bapak dan Ibu, itu saya alami. Tapi karena ada Tuhan Yesus yang selalu membalut saya, sekarang saya mulus lagi, saya bagus lagi, badan saya bersih, saya senang berenang. Jadi saya suka perhatikan Tuhan itu baik. Jadi Bapak dan Ibu, kita tahu di Amsal 22, mungkin kalau nanti sampai di rumah, Amsal 22 ayatnya yang keempat, Tuhan Yesus berkata, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Dan bagi saya, kehidupan kekal bersama Tuhan Yesus yang saya butuhkan. Jadi saya tetap memegang janji pernikahan saya. Bukannya kalau Pak Arthur melakukan gitu terus tak tanting wis entenono ya, aku ya arep ngono. Saya rasa 29 tahun yang lalu saya enggak jelek-jelek amat, Bu. Saya ya lumayan. Gitu. Nah, kalau saya sekarang umurnya 62 tahun, tapi saya percaya saya masih tetap kelihatan awet muda kok. Amin. Karena setiap hari diisi firman Tuhan. Saraf iku wis pedot, Bu. Wis gak nate loro ati, tersinggung. Nah, jadi Bapak dan Ibu, saya ingin sampaikan ketika kita mau menghampiri tahta kemuliaan Tuhan, itu kalau kita mau ketemu Tuhan, itu seperti berperang loh bagi saya. Kenapa? Karena Tuhan kita kudus. Tanpa kekudusan dari kita, tidak mungkin atau mustahil kita bisa bertemu dengan Tuhan. Amin. Jadi berbicara tentang kekudusan berarti kita berbicara tentang menyalipkan kedagingan kita, yaitu amarah, cepat tersinggung, iri hati, dendam, dan tidak bisa mengampuni. Bagaimana Tuhan bisa bekerja di dalam doa kita kalau kedagingan kita tidak disalibkan? Saya berangkat dari orang Islam Muslim garis keras fundamentalis. Di sini Mbak Nani kakak saya nggak ikut. Tadi saya titip Ibu Erli, mungkin ada keperluan lain. Baru saya baptis Bapak dan Ibu, satu orang diselamatkan, pasti seluruh isi rumah diselamatkan. Jadi saya bersaudara 7 orang dan salah satunya kakak saya Mbak Nani memberikan diri untuk dibaptis. Dan pada waktu itu saya baptis di Pasir Putih ya, pada waktu perjalanan pelayanan saya ke Besuki. Kemudian ini saya berangkat dari seorang Muslim garis keras yang artinya tidak ada waktu tanpa sholat 5 waktu, tidak ada waktu tanpa sholat tahajud, menjalankan sholat duha, membaca Al-Quran 30 juz, dan ini saya sudah menyelesaikan Khatam 2 yang artinya menyelesaikan, kalau dalam Alkitab kita tahu membaca dari Kejadian sampai Wahyu selesai. Tetapi walaupun saya melakukan seluruh hukum Islam, tetapi saya belum pernah bertemu dengan Tuhan. Dan saya belajar untuk melihat ini, saya belajar merendahkan diri, menghampiri tahta kemuliaan Tuhan dengan bertiarap. Saya melakukan, ya saya kalau melakukan saya memang ekstrim ya Bapak dan Ibu, radikal. Saya melakukan dengan bertiarap. Saya bawa ketiga anak saya, Tessa, Genesis, dan Eko, walaupun mereka tidak tahu apa-apa.
Saya belajar untuk melihat Tuhan yang besar. Jadi saya ingin sampaikan kepada Bapak dan Ibu, kenapa sih saya bertiarap? Padahal pada waktu itu saya nggak tahu loh kalau bangsa Israel kalau menyembah Tuhan itu dengan bertiarap. Saya belum membaca Alkitab sampai katam, sampai selesai. Tetapi saya ingin sampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwa ketika saya bertiarap, bahwa di hadapan Tuhan we are nothing. Bahwa di hadapan Tuhan kita ini bukan apa-apa. Ketika kita mau merendahkan hati, maka Tuhan yang akan mengangkat kita. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Dan saya benar-benar belajar untuk taat melakukan perintahnya, hukum-hukumnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapannya. Tentu dengan segala dengan takut dan gentar. Kenapa saya tetap mempertahankan pernikahan saya? Karena saya takut kepada Tuhan. Amin. Jadi apa yang sudah dipersatukan tidak ada satupun yang bisa memisahkan. Saya terus pegang itu dengan iman saya yang teguh. Dan ketika saya melakukan bagian saya dengan menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhan, yaitu harus mengampuni. Sakit Bu ya. Wanita mana yang nggak sakit? Wes disakiti secara batin, yaitu dia melakukan perselingkuhan, perzinahan, tetapi sekaligus melakukan penganiayaan, ya loro kabeh. Tetapi Bapak dan Ibu, sekali lagi ketika kita datang merendahkan diri dengan menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita, maka kuasa Tuhan bekerja. Dan ketika saya mau melepaskan pengampunan, kenapa coba kita harus melepaskan pengampunan? Kalau saya diundang sama Ibu Lili, saya akan khotbah tentang kuasa pengampunan. Amin. Jadi bukankah kita semua tahu bahwa Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengampuni kita? Amin. Lalu apa hak saya? Tuhan mau mengampuni Pak Arthur melalui saya. Jadi pembalasan bukan hak kita. Jadi pembalasan adalah hakku, Tuhan berkata. Jadi saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, ketika saya mendengar suara Tuhan mengatakan lepaskan pengampunan, maka karena kita selalu menghampiri tahta kemuliaan Tuhan, maka saya terus langsung, ya Tuhan, saya melepaskan pengampunan. Tentu dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Lepaskan pengampunan. Saya ajarkan kepada anak-anak untuk memiliki hati yang taat. Karena anak-anak memiliki kepahitan. Tessa, maaf, sampai pernah hampir mengusir Pak Arthur karena marah sekali, mamahnya dipukulin, diinjek-injek di depan matanya. Kelihatannya memang ceria ya Bapak dan Ibu, tapi dia menyimpan kepahitan. Tapi ibu-ibu bertugas bertugas cukup besar ya. Kita harus membesarkan hati anak-anak kita. Anak-anak kita itu hanya titipan Tuhan kepada kita. Kalau kita tidak merangkul anak-anak kita, memberikan hati yang mengampuni kepada ayahnya, maka kuasa Tuhan gak akan pernah bekerja. Mau kene doa sampai nangis getih, gak katene dirungokno Bu. Jadi Bapak dan Ibu, ketika saya melakukan bagian saya dengan melepaskan pengampunan dari hati yang tulus, maka Tuhan melakukan bagiannya, yaitu melepaskan Pak Arthur dari belenggu roh perzinahan. Dan sekaligus Bapak dan Ibu, Pak Arthur dikembalikan kepada saya, dan saya sekarang menerima cinta yang sejati dari Pak Arthur Kaunang kembali. Haleluya. Alon-alon. Kok high heels ya? Waduh, luar biasa. Aduh. Bapak Ibu,
Saya sampai gak bisa ngomong. Tuhan baik, amin. Dan untuk menutupi kesaksian kami, maaf Pak Anton, ini biar kita semua diberkati. Dan saya akan mengajak Bapak Ibu untuk memuji dengan satu lagu sambil menyembah. Bapak Ibu percaya bahwa mujizat masih terjadi sampai saat ini. Saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidup hanya ditentukan oleh perkataan. Ku aman kuat karena kau menopang hidupku. Hidup hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan yang tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya sediakan bagiku, diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan, bagi Tuhan ada yang mustahil. Sediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Ku yakin saat bertindak, ku menang. Hidupku Tuhan, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu. Bagi Tuhan ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Sediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkan.
Baik, sekali lagi kita berikan aplaus dan tepuk tangan yang meriah.